Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Nabzi Kurniawan 2023 semester 55 dari kelas Elektro A. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya terhadap sistem kontrol industri pneumatik. Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomasi. Kelebihan sistem pneumatik sendiri antara lain yaitu fluida kerja mudah didapat dan ditransfer, mudah dapat disimpan dengan baik, penurunan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik, viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan, dan aman terhadap kebakaran. Adapun kekurangannya dari sistem pneumatik antara lain gangguan suara yang bising, gaya yang ditransfer terbatas, dapat terjadi pengembunan. Ini adalah contoh elemen dari sistem pneumatik. Dalam sistem pneumatik terdapat beberapa elemen, salah satunya itu kompresor yang berfungsi sebagai pemompat udara, penggerak pneumatik yang berfungsi untuk sebagai pemberi gaya gerak dengan pemberian tekanan udara. Kemudian ada solenoid valve tunggal dengan prinsip kerja mengarahkan aliran udara bertekanan. Ada regulator kontrol pressure yang berfungsi untuk membatasi tekanan udara pada sistem pneumatis. Ini pun ada prinsip kerja dari sistem pneumatik sendiri yang berasal dari kompresor yang memberi tekanan udara yang akan dikumpulkan dalam reservoir tank dan kemudian akan dialirkan ke solenoid valve tunggal. Adapun prinsip kerja dari sistem pneumatik yaitu gaya yang disebabkan oleh tekanan udara, pressure times area. Yang ini merupakan penggerak dari sistem pneumatik yang dimana terdapat double acting single-ended, double-ended, dan spring return. Dan dengan lanjutan dengan direction valve, yang dimana terdapat beberapa contoh direction valve yang dimana ada wave valve normally open position, kemudian ada wave valve normally closed position, ada wave valve flow from 1 until 2 and from 4 until 3, and wave valve flow from 1 until 2 and 4 and from 4 until 5. Lebih lanjut dengan direction valve, yang dimana metode penggerak valve terdapat beberapa jenis, yaitu ada penggerak manual, penggerak mekanikal, ada penggerak elektrik, dan penggerak pneumatik. Yang dimana masing-masing itu di manual itu contohnya ada general, ada push button, mekanikal ada spring dan button, elektrikal ada solenoid dan proporsional solenoid. Di pneumatik terdapat pneumatik. Adapun metode-metode penggerak valve yang terdapat button, roller, idle roller, general, deten, dan push button. Ini merupakan bentuk-bentuk dari wave valve. Ada 2/2 wave valve, 3/3 wave valve, dan lebih lanjut lagi dengan power supply yang terdapat energy supply yang terdapat kompresor, ada pneumatic reserve dan pressure causers. Dan ada juga maintenance yang terdapat filter, ada water separator with manual actuation, ada water separator with automatic condensate drain dan lubricator. Ini adalah kombinasi dari power supply. Dan ini pun ada struktur dari sistem kontrol pneumatik yang dimulai dari yang ada command execution dengan working elementsnya itu silinder, motor, dan optical indicator. Kemudian ada signal output yang control elements directional, ada signal processing yang ada processing elements directional control valve, shuttle valve, dan dual pressure valve, pressure sequence valve, dan sequencer. Adapun sinyal input yang dimana ada input elements, push button, directional, control valve, roller, lever, lever, lever valve, proximity switch, and air barriers. Dan energy display-nya itu terdiri dari kompresor, pneumatic reservoir, dan pressure regulating valve, serta service unit. Dan ini adalah contoh diagram dari rangkaian sistem. Dan adapun contoh aplikasi dari sistem kontrol valve ini yang dimana dari dengan menekan push button, piston rod akan mendorong barang ke depan. Jika push button dilepas, maka piston rod kembali pada posisi awal. Dan ini adalah contoh aplikasi sistem kontrol valve. Dengan menggunakan double acting silinder, trek conveyor dapat diubah arahnya. Sinyal kontrol pneumatis yang digunakan menggerakkan trek diperoleh dari push button terpisah. Silinder akan berada pada posisi yang sesuai dengan sinyal kontrol yang terakhir diberikan.
Dengan menggunakan sensor kerja ganda, sebuah komponen harus dipindahkan dari satu jalur ke roll jalur lainnya. Operasi ini dimulai dengan menekan tombol. Sinyal konfirmasi diperlukan ketika piston telah sepenuhnya keluar. Untuk memastikan bahwa komponen telah berhasil dipindahkan, gerakan kembali atau return torque harus berlangsung secara otomatis. Se- Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.